Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Video Dikri Masak yang bersahabat dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala afdalir rasul wal akram, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihid dhulam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma fadilatu majlisid dzikir. Adapun keutamaan majlis dzikir, qala alaihi salatu wassalam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah ta'ala illa haffat bihim malaikatu wa ghasituhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma jalasa qaumun, tidaklah seseorang itu berkumpul berjamaah di dalam majelis berzikir kepada Allah kecuali mereka mendapatkan kemuliaan, yaitu dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Wa ghashituhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan segenap makhluknya. Wa qala aidan, ma min qaumin ijtima'u yadhkurunallah ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadi minas sama' qumu maghfuran lakum dzunubakum qad badalat sayi'atukum hasanatin. Seseorang jika berkumpul di majelis dzikir, di majelis ta'lim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru dari langit, nada munadi, suara Allah yang ditujukan kepada segenap makhluk, mengatakan, kumu, bangkitlah kalian, maghfuran lakum, tidaklah seseorang yang berdiri dari majelis ta'lim, berdiri dari majelis dzikir, kecuali telah mendapatkan maghfuran atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad badalat sayi'atikum hasanatin. Ini qad badalat berarti telah diganti segala keburukan menjadi kebaikan, bukan dihapus ya. Bukan dihapus. Kalau seseorang bertaubat kepada Allah, itu dihapus bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, badalat, telah tergantikan daripada keburukan menjadi kebaikan. Bukan hilang keburukannya, tetapi keburukan yang berjumlah sangat besar dirupakan sebagai makom kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Muhammad al-Baqir Ibn al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma, yang dikatakan oleh al-Imam Muhammad al-Baqir daripada al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau ini adalah
cucu Sayyidina Husain, Sayyidina Muhammad Al-Baqir ibn Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, Ummuhu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lebih besar keutamaan di hadapan Allah kecuali meminta hidayah. Beliau orang tua daripada Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi dikatakan, engkau wahai sahabatku akan bertemu cicitku yang bernama Muhammad, putra daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi engkau akan bertemu dengan cucunya Sayyidina Husain. Jadi berapa generasi? 4 generasi turun. Jadi mulai zamannya Sayyidina Husain ketemu zamannya Sayyidina 3 generasi Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, terus ketemu Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Berarti saya panjang umur, iya. Dan tidaklah Allah mencabut nyawamu wahai sahabatku kecuali engkau telah bertemu dengan cucuku Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Jadi dikasaf oleh Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Muhammad Al-Baqir yang masih usia 6 tahun, masih kecil, beliau mencium, sahabat Nabi ini mencium, Ra'ihatir Rasulillah, aku telah mencium wanginya Nabi Muhammad. Tanya, man huwa, siapa itu yang datang? Tidak ada satupun daripada orang alim. Tidak, aku mendengar ini dagingnya Nabi Muhammad ini nafasnya Nabi Muhammad yang aku cium. Coba lihat mana-mana. Beliau pandangannya sudah berkurang, nggak seberapa kelihatan. Akhirnya tidak lama kemudian Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini datang. Hada sibtu Rasulullah. Inilah yang aku cium, darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Maka dipeluk beliau daripada Sayyidina Muhammad Al-Baqir dan mengatakan, Nabi Muhammad, kakekmu kirim salam kepadamu, dan aku tidaklah mati kecuali aku telah bertemu denganmu. Maka benar, ketika tidak lama kemudian ketemu dengan Sayyidina Muhammad Al-Baqir, maka beliau wafat, sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka beliau Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini cucu yang sangat diketahui oleh Rasulullah, mengatakan bahwa petir ini tidak akan mengenai orang mukmin dan kafir. Petir itu tidak akan pernah menyentuh orang mukmin dan kafir. Ketika kapan? Ketika di tengah-tengah mereka masih ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini la taqumus saa'ah, tidak akan ada yang namanya hari kiamat hatta la yuqalla Allah Allah, hatta la yuqalla fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di muka bumi ini sudah tidak ada orang yang mengatakan Allah. Ucapan lafaz Allah ini dapat menghentikan hari kiamat. Satu orang menyebut nama Allah ditunda hari kiamat. Perlu kita ketahui, tidak ada satupun malaikat yang bisa membendung hari kiamat. Tidak ada satupun pejabat yang bisa menunda hari kiamat. Hanya satu orang mengucapkan Allah, maka Allah menghentikan hari kiamat. Maka dari itu disunahkan, jika ada puting beliung, jika ada banjir bandang, jika ada tanah longsor, langsung kita adzan. Makanya langsung adzan. Udah hujan yang sangat kencang menakutkan, langsung adzan. Insya Allah akan surut. Karena hal itu yang akan menolong dan akan menenangkan alam. Alam masih wallah, kecuali Allah sebut sebagai alam. Maka alam ini akan tunduk bagi orang-orang yang di lisannya mengucapkan kalimat Allah, masih berzikir kepada Allah. Maka merekalah yang menjadi amanut dunia, yang menjadi amannya dunia.
mereka ahli maksiat itu tidak dihukum oleh Allah. Mereka orang-orang yang zina, yang jual pil-pilan, yang jual minuman keras, mereka yang korupsi, mereka yang berbuat zina, itu tidak diazab oleh Allah karena adanya manusia yang berkumpul bersolawat dan berzikir kepada Allah. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah karena sekelompok manusia yang masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih berzikir kepada Allah. Maka itulah sebagai kafarah, sebagai pemaaf yang Allah turunkan kepada mereka. Juga dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dakhala al-suq wa qala, pernah Abi Hurairah ini masuk ke dalam pasar mengatakan, arakum hahuna wa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu fil masjid wa dhahaba an-nas ila al-masjid fataraku suq wa lam yarau mitharan. Maka dikatakan wa lam yarau mirathan, dan dikatakan oleh Abu Hurairah kepada segenap orang-orang yang di pasar, penduduk pasar, kenapakah kalian masih di sini? Loh, memang ada apa? Itulah Nabi Muhammad lagi membagi emas. Itulah Nabi Muhammad lagi membagikan ghanimah yang berupa harta benda yang sangat besar. Maka mereka penduduk pasar tutup kabeh toko ini. Diumumno mbak Abu Hurairah, penduduk pasar, meneh jajal dengan pasar ya. Mlebu jero pasar. Wong pasar. Iku tok daleme Pak Huda Bupati Tuban dibagi duit 1 jutaan. Tutup gak pasare? Tutup. Lalu masyarakat pasar ini menuju ke rumahnya Rasulullah. Bingung Rasulullah. Ada apa kalian di sini? Ya Rasulullah, katanya ada pembagian sembako, pembagian ghanimah. Dijawab oleh Rasulullah, faqalu ya Abu Hurairah maru'aina miratan. Aku gak delok ghanimah. Faqala famadza ra'aitum. Lalu apa yang kalian lihat? Ra'aina qauman yadhkurunallahu ta'ala wa yaqra'unal Qur'an. Aku gak delok apa-apa, kecuali yang saya lihat adalah orang-orang yang mereka lagi membaca Al-Quran dan mereka lagi berzikir kepada Allah. Ini juga ono nek pembagian. Saya tak delok cuma ono wong majelisan, sing ono cuma wong lagi baca sholawat, yang ada mereka lagi baca rotib, yang ada mereka lagi membaca zikir, gak ono bagi-bagi gini kok. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, fadzalika mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mirathan, pembagian dari Rasulullah. Itulah yang lebih besar dari emas dan permata. Itulah yang lebih afdal dari bumi dan seisinya, yaitu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kira-kira tak tulisi kawan-kawan yang hadir majelis ta'lim wal maulid Ridwan dapat uang 500.000 kalau tak jajanan lagi. Cek kecali kabeh. Wong kok seneng mbek duwe gak pakat. Ngene motone rada ijo kabeh. Maka orang-orang yang mengenal Rasulullah, mereka orang-orang yang benar-benar mengerti apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita telah kebagian emas dan permata, tapi secara zahirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Maknawiyah, maknanya kita telah mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada dunia dan isinya. Di dalam hadis Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan kepada Sayyidina Umar, ala ukhbiruka bi khairi ma yunqizuhul ma. Tak kandani,
ada sesuatu mayungkizuhu almar'u, tak kandani ada sesuatu harta yang disimpan oleh seseorang. Ono harta ki gelem tak kandani apa gak? Ono harta karun gelem mewah tak kaya harta karun gelem gak? Sing ngandani Nabi Muhammad gelem apa gak tak kaya harta karun? Al-mar'atu sholihah idza nadhara ilaiha sarathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafidhathu. Tak ada nih, harta-harta yang paling mulia di muka bumi ini adalah seorang istri yang sholihah. Itu harta karun. Gak percaya? Duwe bojo sholihah iki harta karun. Lek gak percaya delok ning. Wong sing duwe akeh bojone ganyang setruk wae. Bojone gowanyang ngomelan ngamukan wis ngono ireng keriting ngentutan maneh. Iki lho sorot neraka iki. Harta kita seberapa besar, harta jabatan kita sebesar apapun tidak akan menjadi nikmat jika kita tidak memiliki istri yang sholihah. Makanya salah satu tafsir Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu dunia surga. Fid dunya hasanah. Apa sih dimaksud? Yaitu mar'atus sholihah, yaitu istri yang sholihah. Siapa yang dimaksud al-mar'atu sholihah? Idza nadhara ilaiha sarathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Yaitu istri sholihah adalah orang yang senantiasa jika suami melihatnya ia menyenangkan hatinya. Iki surga. Wong meneh wis duwe bojo kaya ngono tak bocori kon. Toko wong-wong sing gak karu-karuan duwe bojo makane milih cuk sing ayu. Duwe bojo ayu gak sholihah ya percuma. Lek sing iso ya ayu ya sholihah. Terus pengen ngomong yang menyenangkan hati dan jika memerintahkannya ia akan mentaatinya. Bojo sholihah, bojo sing genah iku lek didelok nyenengno. Apa maksudnya istri sholihah didelok iku nyenengno? Lek nang omah ayu, lek nang jowo gak spiro ayu. Ini adalah istri sholihah. Lah saiki lak kuali ya. Tok jero omah dasteran suwek elek korek maneh. Ini bukan istri sholihah yang semacam itu. Istri sholihah itu lek kondangan biasa-biasa saja. Tapi lek nang jero omah koyo kondangan. Nah, itulah mar'atu sahabah. Itulah istri-istri para sahabat Nabi. Makanya mau bodoh ya. Delok kondangan ini gelang digawe kabeh. Sampai mangan gak iso. Nekuk tangane gak iso. Gelang. Mending mas kuningan. Misi-misi ini. Dan jika memerintahkannya, ia akan mentaatinya. Itu adalah mar'atus sholihah. Lek dikongkon tuh nggih. Lek dikongkon nggih. Tuh, sampai golek bojo terus lek dikongkon gak duwe tangan. Gak duwe sikil. Wong seger nunjuk ngladeni. Nah. Hati-hati. Iso ngendek nomor sing model-model kaya ngene. Wa idza amaraha atau atbu dikongkon itu taat. Wa idza ghabba anha hafidhathu. Jika ia ada di luar rumah,
ia akan memelihara kehormatannya. Istri mar'atus salihah, laki-laki perempuan yang salihah adalah perempuan yang keluar dari rumah, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Jika ada seorang istri menjaga kehormatan suaminya, maka telah terbuka semua pintu surga dan dia bebas mau masuk ke sebelah mana. Sakarep ape ke Jannatul Rayyan, Babur Rayyan. Apa Babur Rayyan? Pintunya orang berpuasa. Babur jihad, ada pintu jihad di jalan Allah. Ada babur sedekah, ada bab pintu yang untuk sedekah. Sakarep apa milih nanti. Dan seluruh para malaikat yang menjaga di pintu tersebut mempersilahkan dia masuk. Gampang. Jadi wong wedok mlebu surga itu paling gampang. Dan wong wedok ini ngualati. Ojo wani-wani mbek wong wedok. Misalnya kok ibu-ibu saya ini ndak koyo. Wong wedok iki ngualati. Jadi lek sampai wong lanang iku kasar mbek wong wedok, mesti kualat. Loh, kadang-kadang saiki iku akeh wong lanang kasar ambek wong wedok kok gak kualat. Lah rupane wong wedok iku luwih kasar. Jadi lek ana wong wedok terus menang gak nyauri, menang kowe iki masak koyo ngene dintekno kowe. Iki bisa kualat dan bisa memutus rezeki ini Gusti Allah. Tapi kadang-kadang ini ngono iku. Lah kowe masak dhewe to dunia. Kadang anakmu dilurusi, ngurusi kowe. Sanglan mesti urusi jero weteng kok metu yo ngurusi kowe. Ya kadang-kadang ada kayak begitu. Aku mak nirokno tok iki. Makanya bojo tukaran karo sing kualat gara-gara ngono iku. La ilaha illallah. Wa an Ansin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas mengatakan telah bersabda Nabi Muhammad, la an aqruda ma'a qaumin yadhkurunallah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a syamsu ahabbu ilayya min a'tiku arba'atan min waladi Ismail wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min as-salatil asri hatta yaghruba syamsu ahabba ilayya min a'tiqa arba'atan. Dikatakan jika ada orang yang duduk sebentar lalu berzikir kepada Allah, maka ini lebih dicintai oleh Allah daripada membebaskan 4 budak. Budak ini regane sekarang 1,5 miliar. Yang ada di Afrika itu masih ada perbudakan. Jadi budak itu kayak barang. Jadi pada besok sedekah 6 miliar. Dan salah satu kesempatan terbesar doa kita dikabulkan oleh Allah, kita punya hajat. Hajat kita pasti dikabulkan itu dengan cara sebelum tulu al-fajr shadiq, sebelum terbitnya matahari kita bangun. Maka jangan ucapkan apapun kecuali berzikir kepada Allah. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan pula kita tidur, berzikir sampai terbitnya matahari. Maka hal ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala lebih aku cintai melebihi daripada membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Jadi luwih afdol kita membebaskan budak daripada keturunan Nabi Ismail. Maknanya lakoni dah melakon. Kalau kita bisa istiqomah sebelum subuh bangun dan jangan tidur kecuali telah terbitnya matahari, rasakan nanti. Lek sampai gak duwe HP anyar, aja celok jenengmu.
pasti rezeki itu ditambah. Tak jamin, garansi. Tak garansi. 40 dino gak pedot iso ngelakoni, gak iso tuku HP anyar, dok-doken omahku tak tukon HP anyar. Tapi udah khianat ya. Beb, aku 40 dino iki Beb, HP ku durung anyar. Coba sebelum subuh kita bangun. Setelah bangun jangan tidur sampai subuh sampai nanti terbitnya matahari. Dan di dalam sunnahnya ada namanya sholat isyraq. Tahu sholat isyraq itu? Sholat isyraq itu pahalanya seperti haji dan umroh bersama Nabi Muhammad. Sholat isyraq itu 2 rakaat. Waktunya cuma 15 menit. Yaitu setelah terbitnya matahari 15 menit. Karena kalau kita sholat sebelum matahari terbit hukumnya haram. Haram sholat sunnah itu setelah sholat asar, ba'diyatul asar, itu haram. Juga yang termasuk haram pada saat zawalus syams. Apa zawalus syams? Matahari tepat di atas kita sehingga tidak ada bayangan. Itu hukumnya haram. Illa yaumul jum'ah, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat meskipun zawalus syams tidak menjadikan hukum ini haram. Maka kadang-kadang bingung. Mari sembahyang asar, sembahyang ba'diyatul asar. Ini sembahyang apa ini? Ada lagi dari rumah menuju ke musola, menuju ke masjid. Kalau sampai masjid, sholat apa? Tangi kabeh enggak? Atahiyatul masjid. Sudah. Atahiyatul masjid 2 rakaat. Oh coba tambahin rakaat mana? Sing 2 rakaat lagi. Qobliyatul maghrib. Tidak ada. Qobliyah maghrib itu tidak ada. Mana sembahyang qobliyatul maghrib? Mungkin mondoknya sebelah ini gak ngerti ya. Lah kadang dikandani lo ngamuk. Ini di dalam satu zaman sudah menjadi zaman yang luar biasa. Zaman yang orang tidak mau dinasehati. Makanya rusaknya moral di tengah-tengah kita karena mereka tidak mau menerima nasihat. Sahabatnya Nabi itu setiap hari mereka tanya, kira-kira dino iki sing tak lakoni elek apa? Itu sahabatnya Nabi. Elekmu itu melaku itu biasanya ngiri dhisik pakai nganan. Kudune nganan dhisik lagi ngiri. Lho hubungannya itu apa? Karena hubungannya belas. Tapi itu dilaksanakan. Makanya kehidupan mereka itu sempurna. Tidak ada kesempurnaan seperti para sahabatnya Nabi Muhammad. Ada yang bertanya, hari ini apa yang tidak engkau senangi? Panjenengan niku lek dahar lawuhe nu akeh. Kebanyakan lawuh. Kuahnya terlalu banyak, kalau bisa sedikit aja. Terima kasih. Makanya lek gelem koyo ini enak uripe. Tapi jajal. Pak tak dulu sampai mau lek sandal kok sebelah kiwa dhisik gak sebelah kanan. Nah, akan ngomong kampung sandal ya. Ini orang zaman saya ini kayak ini. Makanya kehidupan ini semakin terpuruk dan pada akhirnya menjadi kehidupan jahiliyah. Balik mana? Jahiliyah dulu itu anti dinasehati, dan ini menjadi zaman jahiliyah, manusianya pun anti dinasehati. Lek dinasehati itu tersinggung, bahkan di dalam satu ucapan dikatakan manusia yang paling baik itu adalah cuek is the best.
Iku lho apik masya Allah, gak tau ngurusi tonggo, gak tau ngelokno tonggo, mbah tanggane pe mati pe urip wis gak ngurus dhek. Iku lho wong apik. Ketahuilah nanti di akhirat itu ada syafaat-syafaat yang diharapkan oleh Rasulullah. Di antaranya bagi umat Islam yang tidak pernah menasehati saudaranya. Ono tonggone gak ngge jilbab gak dikandani. Ono tonggone bajune gak karu-karuan gak dikandani. Ono tonggone gak sembayang dijarno. Maka ketika kita di hari akhir, kita akan bertemu dengan Nabi dan Nabi akan menolak orang yang kayak begitu. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Wahai Nabi, aku ini adalah umatmu. Kata Nabi Muhammad, nafsi, nafsi, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Karena engkau di dunia, engkau tidak mau menasehati saudara muslimmu. Tidak mau menasehati. Ape gak jilbaban, ape gak sembahyang, ape gak zakat, gak sedekah juarno ae. Lah inilah daripada kerusakan moral karena kehidupan kita sudah jauh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya perlu kita identifikasi. Kenapa umat ini semakin terpuruk? Karena mereka telah jauh dari peradaban Nabi Muhammad, akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Gunakan hidup kita itu untuk menasehati orang. Tapi jajal loh, nggak wong nasehati. Baik mati lah kalau sebelum ngubur. Sampai kayak begitu. Ojo rakan nasehati wong. Engko tambah saya mati kalau sebelum ngubur. Ini baru kemarin saya dengar. Saya kebacu ke zaman. La ilaha illallah. Maka dari itu tidak bisa kita menasehati orang, ajaklah orang ke majelis. Gimana caranya kita mengajak orang di majelis? Karena ini adalah wasiat Nabi. Makanya bicaranya orang di majelis itu panggungnya digawe api, rebana semangat latihan terus. Bagaimana sampai gawe door press sange nemen. Lho pengajian kok nggih door press gak kebuacut pol bisa. Aku sampai bingung mau piye termen ngajak wong-wong. Dan mudah-mudahan memang kudu door press setiap majelis hari dua kita buat door press kok Ji. Ya. Masjid bagian pendanaan. Ya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dipanjangkan umur kita dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia sampai akhirat dan buahnya nanti kita bisa bertemu dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.